Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibnu Malna, NIM saya 1807113248. Di sini saya akan mempresentasikan sambungan pasak, yaitu yang pertama fungsi sambungan pasak. Fungsi sambungan pasak digunakan untuk menyambung dua bagian poros atau menyambung roda gigi, puli, dan lain-lain pada poros. Momen diteruskan dari poros ke naf atau dari naf ke poros. Pemilihan jenis pasak tergantung pada besar kecilnya daya yang bekerja pada kestabilan bagian-bagian yang disambung. Untuk daya yang kecil, antara naf dan roda dan poros cukup dijamin dengan baut tanam atau set screw saja. Pasak dipakai pada umumnya dengan maksud yang pertama untuk menjaga supaya terjadi pengikatan pada alat bagian yang satu dengan yang lain sehingga tidak bergeser dalam arah tertentu. Yang kedua, untuk menyambung peralatan yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, untuk memindahkan sebuah alat bagian pada arah tertentu. Macam-macam pasak. Menurut cara pembebanan pada pasak dibedakan menjadi 3 macam pasak, yaitu pasak memanjang atau K, yang kedua pasak melintang atau cutter joint, yang ketiga splint. Yang pertama pasak memanjang. Pasak ini menerima pembebanan sepanjang penampang pasak. Misalnya pada sambungan poros dengan roda transmisi, fungsi pajak memanjang ialah mengikat sambungan dan meneruskan pomen puntir. Keuntungan pasak semacam ini yang pertama sederhana dan murah, yang kedua mudah dipasang dan dibongkar. Kerugian pasak semacam ini yang pertama itu melemahkan poros dengan adanya alur pasak padanya atau keyway. Yang kedua, pasak melintang. Pasak ini sering disebut juga sebagai pin atau pena. Sesuai dengan namanya, pasak melintang pada pemakaiannya dipasang secara melintang terhadap sumbu poros. Pasak alur. Yang ketiga, pasak alur adalah bagian integral dari pasak atau hook yang terpasang secara bersamaan. Pasak ini digunakan dalam aplikasi khusus seperti di mana membutuhkan torsi lebih besar dalam porsi yang pada ukuran poros. Yang kedua itu cara kerja sambungan pasak. Cara kerja sambungan pasak, pengunci yang disisipkan di antara poros atau hook atau boss sebuah roda puli atau roda gigi agar keduanya tersambung dengan pasti sehingga mampu meneruskan momen putar ke torsi. Pemasangan pasak antara poros dan hook dilakukan dengan membenamkan pasak pada alur yang terdapat antara poros dan hook sebagai tempat dudukan pasak dengan posisi memanjang sejajar sumbu poros. Penggunaan pasak yaitu sebagai pengamanan posisi, pengaturan kekuatan putar atau kekuatan luncur dari naf terhadap poros, diletakkan kuat dari gandar untuk sambungan fleksibel atau bantalan, penghenti pegas, pembatas gaya, dan pengaman sekrup dan lain-lain. Yang ketiga, komponen dari sambungan pasak. Terdapat beberapa jenis pasak yang umumnya digunakan untuk mengikat atau menghubungkan komponen. Jenis tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan serta dan aplikasi pada pasak tersebut. Berikut merupakan jenis-jenis pasak pada elemen mesin, yaitu yang pertama pasak benam. Pasak benam atau sering dikenal dengan sang case dengan pasak benam adalah pasak dengan setengah bagian yang terdapat pada poros dan setengah bagian lainnya pada hook. Terdapat beberapa jenis pasak yang digolongkan ke dalam jenis pasak benam, yaitu pasak benam persegi panjang. Pasak benam persegi panjang memiliki penampang persegi panjang dengan dimensi W sama dengan lebar dan H sama dengan tinggi. Ukuran pasak akan disesuaikan dengan diameter poros atau diameter pada lubang hook. Yang kedua, pasak benam persegi. Pasak benam persegi memiliki penampang berbentuk persegi atau square. Yang ketiga, pasak benam paralel. Pasak benam paralel adalah pasak benam persegi atau persegi panjang yang memiliki bentuk penampang seragam tanpa adanya sudut atau bagian meruncing. Berbeda dengan pasak benam persegi panjang dan persegi yang memiliki bentuk menyudut atau runcing di sepanjang pasak. Yang keempat ada gib head key. Gib head key adalah jenis pasak persegi panjang, jenis pasak persegi dengan tambahan kepala atau bagian yang menonjol pada ujungnya yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan bongkar pasang pada pasak. Yang kelima ada feeder sangkei. Feeder sangkei adalah jenis pasak paralel yang diikat pada satu bagian hook atau poros dengan bantuan scrap. Pada pasak jenis feeder sangkei dapat mentransmisikan gerakan memutar, selain itu dapat juga memungkinkan terjadinya gerakan aksial. Yang keenam ada pasak woodruff. Woodruff terdiri dari sepotong cakram silindris dan keunggulan utamanya adalah dapat disesuaikan dimiringkan di alur pasak atau dudukan pasak. Pasak benam jenis woodruff umumnya digunakan pada konstruksi otomotif beberapa peralatan mesin tertentu. Yang kedua, pasak pelana atau saddle key. Jarang digunakan pada komponen mesin dengan beban-beban yang berat karena ini tidak dapat digunakan untuk mentransmisikan torsi tinggi. Saddle key tidak akan memiliki pengikat yang kuat pada poros karena permukaan pasak pada pasak pelana hanya memegang poros dengan gesekan. Terdapat dua jenis pasak pelana, yaitu pasak pelana datar. Pasak pelana datar adalah pasak terkunci pada hook saja dan akan melayang di atas poros dan memegang poros melalui gesekan yang terjadi.
Jenis pasak ini umumnya digunakan untuk beban ringan dan sebagai pengikat yang bersifat sementara. Yang kedua, pasak pelana halau. Pasak pelana halau adalah pasak terkunci pada hub saja dan akan melayang di atas poros dan memegang poros melalui gesekan yang terjadi. Tetapi terdapat perbedaan dengan pasak pelana datar, yaitu di bagian kontak antara permukaan pasak dan poros yang dibentuk menjadi lengkungan untuk mendapatkan pegangan penuh sehingga menghasilkan gesekan yang lebih baik. Yang ketiga, pasak tangan. Pasak tangan adalah yang digunakan pada aplikasi dengan siklus kerja dan tugas yang berat. Pasak tangan terdiri dari sepasang kunci yang ditempelkan saling siku-siku satu sama lain dan bersinggungan dengan permukaan poros atau arah tangensial. Yang keempat, pasak bulat atau round case adalah pasak yang berbentuk bulat memanjang dengan ukuran yang sesuai dengan lubang. Round case ditempatkan setengah bagian lubang di poros dan setengah bagian lubang lainnya di hub. Jenis pasak round case biasanya digunakan untuk drive berdaya rendah. Yang kelima, splint adalah bagian integral dari pasak atau hub yang terpasang secara bersamaan. Splint digunakan dalam aplikasi khusus seperti di mana membutuhkan torsi lebih besar dalam porsi daripada ukuran poros. Splint ini umumnya digunakan dalam transmisi gigi gear pada mobil. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pasak, yaitu yang pertama, ukuran yang tepat, yang kedua, kekakuan koneksi, yang ketiga, kekuatan untuk ditransmisikan, yang keempat, pemilihan jenis material, yang kelima, biaya. Yang ketiga, perancangan sambungan pasak. Yang keempat, perancangan sambungan pasak. Perancangan sambungan pasak bila direncanakan, poros tersebut mampu memindahkan daya sebesar P atau kW dengan putaran M RPM. Maka sudah barang tertentu pasak yang akan direncanakan tersebut juga harus mampu meneruskan daya dan putaran sehingga besar torsi T yang bekerja pada poros itu. Dalam perencanaan pasak, besar torsi yang terjadi lebih besar dari torsi yang harus dipindahkan. Bila diameter poros serta torsi untuk perencanaan pasak telah diketahui, maka gaya keliling yang bekerja pada pasak dapat dicari, yaitu dalam perencanaan pasak, ada dua kemungkinan pasak tersebut rusak atau putus. Yang pertama, putus akibat gaya geser. Yang kedua, putus akibat tekanan bidang. Bila pasak tersebut diperhitungkan, kemungkinan putus akibat gaya geser, maka F sama dengan A tegangan per G. F sama dengan L B tegangan per G. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh rumus tersebut. Bila diperhitungkan, kemungkinan rusak akibat ketekanan bidang sama dengan F per A sama dengan F sama dengan A dikali tegangan per D. Bila pasak harus mampu menahan gaya geser dan gaya tekan, maka dari persamaan 3 dan 4 diperoleh rumus tersebut. Untuk ukuran lebar dan tebal, pasak biasanya sudah standarisasi, maka hasil perhitungan harus dipilih ukuran yang ada pada standarisasi. Bila hasil perhitungan ukurannya tidak ada yang cocok dalam tabel pasak, maka ukuran pasak yang diambil adalah ukuran yang lebih besar. Di bawah ini dicantumkan ukuran lebar dan tebal pasak sesuai dengan standar dan pasaran. Berikut tabel standar pasak melintang menurut IS 2292 dan 2293 sampai 1963. Yang kelima, kerusakan pada sambungan pasak. Kerusakan pada sambungan pasak pada transmisi mobil. Kerusakan yang mungkin terjadi pada transmisi mobil yaitu aus. Yang pertama aus, yang kedua retak, yang ketiga patah. Akibat kerusakan pasak pada transmisi mobil. Yang pertama, pemindahan gigi dan transmisi terasa keras dan sulit dipindahkan. Yang kedua, gigi pada transmisi tidak terhubung sempurna. Yang ketiga, gigi transmisi tidak terkunci sehingga roda gigi tidak terhubung dan tidak ada penyaluran tenaga putar dari input transmisi ke output transmisi. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya jelaskan tentang sambungan pasak. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.